Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Yes. Nah, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, persiapkan hati dan pikirannya. Persiapkan juga persembahan dan Alkitabnya. Nah, kita bersyukur karena kita boleh bangun pagi. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan boleh memelihara kita dan kita boleh saat ini boleh beribadah. Itu juga karena penyertaan Tuhan. Karena itu kita mau datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan kita mau angkat pujian, Bapa, aku datang padamu. Sambil kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami boleh bangun pagi, kami boleh beribadah saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan mau tolong kami sehingga ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, setiap perbuatan, setiap perkataan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Oleh karena itu, dengan bersuka cita, mari adik-adik boleh berdiri, kita naikkan pujian kita, Aku Anak Terang. Anak terang, taat yang
kita. Karena itu kita mau bersukacita bersama. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri, kita nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan saat lagu dinyanyikan pada kotak yang sudah disediakan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita naikkan pujian. Kami berterima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu, kami sudah memberikan persembahan kami dengan sukacita sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau minta Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik boleh duduk dengan manis, dengarkan saat firman Tuhan disampaikan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin
berdoa dulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersekolah minggu sekalipun di rumah kami masing-masing. Dan kesempatan istimewa saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, mengerti, memahami, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tolong berkati kami semua dalam pemberitaan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, ada yang ingat nggak cerita minggu lalu? Pasti ingat ya, cerita minggu lalu itu Yesus memberikan Roh Kudus yang telah dijanjikan. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Allah. Dia itu adalah penolong yang diminta Yesus kepada Bapa. Coba kita perhatikan dulu ya Alkitab kita dari Yohanes pasal 14, kita buka ya, ayat yang ke-16 dan 17 bagian 6. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia itu adalah penolong yang pernah diminta Yesus kepada Bapa untuk menyertai murid-muridnya, karena kan waktu itu Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Jadi Yesus meminta kepada Bapa supaya ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Anak-anak tentunya juga masih ingat ya, kapan Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan kepada para murid. Betul sekali, yaitu pada hari Pentakosta. Pentakosta itu berarti 50 hari setelah perayaan Paskah. Dan ada tanda-tanda yang menyertai ya ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Anak-anak tentunya juga pasti ingat ya Mas ya. Lause Amin minggu lalu sudah menjelaskan ada tanda-tanda yang menyertai ketika Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid. Tanda-tanda yang pertama apa anak-anak? Ya, ada tiupan angin keras. Lalu yang kedua, ada lidah api di atas kepala, tetapi kepala mereka, rambut mereka itu tidak terbakar. Dan yang ketiga, murid-murid itu bisa berbahasa lain. Untuk apa bahasa lain itu? Untuk menceritakan Injil kepada orang-orang yang berkumpul waktu itu. Karena waktu itu sedang perayaan hari raya gitu ya. Jadi yang berkumpul itu banyak, bukan hanya dari Yerusalem, tetapi dari tempat yang lain, sehingga pada waktu pencurahan Roh Kudus itu murid-murid bisa bahasa lain sehingga mereka bisa menceritakan kepada orang-orang yang datang waktu itu tentang siapa Yesus. Anak-anak, memang Roh Kudus waktu itu dicurahkan, diberikan itu kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita orang-orang percaya saat ini, dan itu tetap menjadi milik kita selama-lamanya. Kamu apa peran Roh Kudus ya dalam kehidupan kita itu? Roh Kudus itu menolong dan membimbing kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat renungan sendiri baca firman Tuhan di rumah, Roh Kudus itulah yang menolong dan membimbing kita supaya kita bisa mengerti, membimbing kita supaya kita itu mau taat kepada firman yang sudah kita dengar dan pelajari. Roh Kudus itu juga menghibur kita. Saat kita sedih, saat kita bingung, Roh Kudus itu selalu bersama kita, Dia menghibur. Saat kita berduka, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Lalu juga Roh Kudus ini menegur kita. Adik-adik tentunya pernah ya melakukan kesalahan gitu ya, mencuri atau berbohong. Nah, di situ hati kita tidak tenang, kita merasa aduh aku sudah tidak taat kepada Tuhan. Jadi di situ Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita supaya kita segera minta maaf kepada orang yang sudah kita lukai hatinya dan memimpin kita supaya kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus itu juga memberi keberanian bagi kita. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk menceritakan Injil kepada orang lain, keberanian untuk berbagi kasih kepada orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, cerita hari ini juga masih kelanjutan cerita ya minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan
surahkan, saat ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa kepada para murid. Itu judulnya ya. Anak-anak yang mencatat boleh dicatat. Roh Kudus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 22. Di situ kita akan lihat dua murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Ada yang tahu siapa mereka? Oh, pasti tahu dan kenal betul ya dengan Petrus dan Yohanes. Petrus sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah seorang penjala ikan. Dan saat menjadi murid Yesus, Petrus ini adalah murid yang jatuh bangun. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Takut pada waktu itu Yesus ditangkap. Karena takutnya Petrus ini tidak mengakui kepada orang banyak yang bertanya, kamu ini pengikutnya, salah satu dari yang ikut Yesus. Bukan, aku bukan pengikut Yesus, aku bukan murid Yesus. Lalu yang Yohanes itu adalah murid Yesus yang paling muda. Tetapi saat ini kita akan belajar dari mereka, dari Petrus dan Yohanes. Mereka yang adalah orang-orang biasa, tetapi karena karya Roh Kudus yang memberi kuasa kepada mereka, sehingga memampukan mereka untuk terus melayani Tuhan, memampukan mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk menceritakan tentang Yesus dan karyanya, sehingga orang-orang pada akhirnya bertobat. Dan khusus di bagian yang ibu tadi sudah sebutkan ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 22. Anak-anak bisa membukanya semuanya ya, kita buka. Itu kisah tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh. Nah, anak-anak semua bisa menyimak Alkitabnya dan kita akan perhatikan video berikut. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo.
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Anak-anak sudah simak ya tadi videonya ya, kisah tentang siapa? Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh. Tadi Ibu sudah katakan ya bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah orang-orang yang biasa. Mereka orang-orang yang masih muda, yang pernah jatuh, yang punya kelemahan. Tetapi karena Roh Kudus itu memampukan mereka, memberi kuasa kepada mereka, sehingga mereka terus melayani Tuhan menggunakan apa yang mereka miliki. Dan dari kisah tadi kita melihat bahwa Roh Kudus yang pertama itu memampukan Petrus dan Yohanes melayani orang lumpuh sehingga mereka bisa berjalan kembali. Bukan hanya memampukan mereka untuk melayani, membuat orang lumpuh itu berjalan, tetapi Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada Petrus dan Yohanes tentunya, sehingga ketika orang lumpuh itu bisa berjalan sukacita gitu ya, orang banyak ini melihatnya, lalu bingung, heran dan mengikuti kemanapun orang lumpuh ini pergi. Dan pada akhirnya Petrus menceritakan tentang Yesus. Yesus yang sudah mati, disalibkan, Yesus yang sudah bangkit itu kepada orang banyak. Ini merupakan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus. Petrus menggunakan kesempatan yang ada untuk menceritakan tentang Yesus, supaya orang yang mendengar itu bertobat dan pada akhirnya percaya kepada Yesus. Dan kalau anak-anak perhatikan di bagian selanjutnya nanti bisa dibaca ya, itu pasal yang keempat, Roh Kudus itu juga memberi keberanian kepada Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena waktu itu para petinggi gitu ya, mahkamah agama itu mereka tidak suka mendengar dan melihat apa yang telah mereka lakukan. Dan Petrus dan Yohanes akhirnya ditangkap. Tetapi Roh Kudus memberi keberanian kepada mereka. Bahkan di tengah situasi yang sulit itu, Petrus dan Yohanes tetap menggunakan kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus. Anak-anak tidak berhenti sampai di sini saja. Kisah tentang Petrus dan Yohanes. Mereka terus melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kalau Petrus ini, dia terus menceritakan Injil Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya dia mati disalib dengan kepala terbalik. Lalu Yohanes, karena pemberitaan Injilnya, karena dia setia melayani Tuhan, dia pernah digoreng hidup-hidup, dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Tetapi Roh Kudus lagi-lagi menolong, tidak terjadi apa-apa. Dan tidak cukup berhenti sampai di situ saja. Yohanes juga pernah dibuang ke Pulau Patmos. Anak-anak yang terkasih, kesulitan yang mereka alami itu tidak membuat mereka berhenti melayani Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang datang itu tidak membuat mereka berhenti menceritakan tentang siapa Yesus. Karena keinginan mereka hanya yaitu menceritakan tentang siapa Yesus, supaya orang-orang yang mendengar itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu semua dimampukan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka terus setia melayani Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit. Anak-anak, demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus masa kini. Kita itu juga dipanggil demikian. Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada murid-muridnya waktu itu, tetapi juga kepada kita orang percaya saat ini. Dan Roh Kudus itulah yang juga akan menolong kita
akan memampukan kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Mungkin anak-anak akan bertanya atau berpikir, cara-cara apa ya yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan kasihku, kasih Yesus yang sudah aku miliki kepada orang lain? Ada yang tahu? Ya, mungkin kita bisa mengunjungi teman kita yang sakit, mengunjungi, mendoakan mereka. Lalu juga mendoakan keluarga kita yang sakit. Mungkin juga ada yang pernah mengajak teman pergi ke gereja, mereka yang sudah lama tidak ke gereja atau bahkan belum ke gereja sama sekali. Itulah salah satu cara ya, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa menolong teman kita yang sedang jatuh, kita tolong. Kalau luka, kita bantu untuk mengobati, bukan malah menertawakan, bahkan mengejek. Sekarang coba anak-anak perhatikan barang-barang yang ada di meja ini ya. Ada biskuit, ada pensil, susu, ada baju gitu ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak, siapa yang membutuhkan pensil ini? Ya, temanmu ya, saat sekolah. Nanti kalau sudah sekolah seperti biasa ya, kalian bisa perhatikan kanan kirimu. Mungkin ada yang tidak punya satu, patah dan tidak punya rautan. Kalian bisa meminjamkan lah paling tidak, atau memberikan satunya kepada temanmu yang membutuhkan. Lalu juga ada susu. Suka susu minum ya? Minum? Suka? Nah, saat minum ingat juga kakakmu, ingat juga adikmu, berbagilah kepada kakak, adik, bahkan temanmu. Lalu juga ada makanan-makanan, ada biskuit. Siapa yang memerlukannya? Kalian pasti memerlukan, tapi orang di sekitarmu juga. Kalau nanti sudah sekolah lagi ya di kelas gitu, pas istirahat, kalian menikmati biskuit yang enak ini, dan di sebelahmu ada temanmu yang tidak bawa bekal. Kalian bisa berbagi kue biskuit itu kepada teman yang lain. Lalu di sini juga ada baju. Ini pakaian bekas, ini bukan pakaian baru. Kalian tentunya punya ya pakaian bekas ya. Pakaian bekas yang masih bagus, tapi kalian tidak muat lagi. Untuk apa, Bu? Bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak di luar sana yang di panti asuhan, mereka memerlukan itu semua. Jadi kita bisa menunjukkan kasih kita melalui hal-hal sederhana. Lalu juga ada segelas teh. Untuk apa? Coba ketika ayah atau ibumu pulang kerja capek dan kamu membuatkan segelas teh. Wah, itu di situ kalian sudah menunjukkan kasih Tuhan kepada keluargamu. Betapa sukacitanya mereka menerima apa yang kita berikan. Jadi tidak harus kita melakukan hal-hal yang besar untuk menunjukkan kasih Kristus, untuk menceritakan kasih Kristus kepada orang lain, tapi melalui hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang kita punya, kita bisa berbagi kepada orang lain, menceritakan kasih Kristus kepada mereka. Tapi selain itu, kita juga bisa menceritakan tentang Yesus secara langsung kepada orang-orang yang kita temui, kepada teman-temanmu yang belum percaya Yesus, kepada keluargamu mungkin yang belum mau menerima Yesus. Kamu bisa menceritakan tentang siapa Yesus. Dia yang sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Dia yang bangkit, dia yang naik ke surga, memberi tempat bagi kita, menjanjikan surga bagi kita. Itu kita bisa ceritakan langsung kepada orang-orang terdekat kita, teman, keluarga, siapapun yang mereka temui. Nah, mungkin kalian akan berpikir, Bu, aku kan masih kecil, aku takut nanti kalau aku memberi ini mereka tidak suka, nanti malah aku diejek. Seperti murid kan demikian, murid-murid waktu itu, Petrus dan Yohanes. Apakah semua orang suka dengan yang mereka kerjakan? Tidak. Orang lumpuh itu bersuka cita, tetapi para pemimpin agama Yahudi yang melihat itu, mereka benci dan mau memenjarakan mereka. Ketika kita berbagi kasih kepada orang lain, ketika kita menceritakan Injil kepada orang lain, memang sebagian orang akan percaya dan sebagian lagi tidak percaya. Bahkan mungkin mereka akan membenci.
kita. Tetapi anak-anak yang terkasih, hal ini harusnya tidak membuat kita berhenti untuk melayani Tuhan. Hal ini harusnya tidak membuat kita berhenti menceritakan kasih Yesus kepada orang lain. Hal ini harusnya tidak membuat kita berhenti untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang kita temui. Karena lagi-lagi ingat, ada Roh Kudus yang memberi kuasa, ada Roh Kudus yang menolong, yang menyertai kita, sehingga dalam situasi sulit ketika kita melayani Tuhan, Roh Kudus itu akan membuat kita, memampukan kita untuk terus setia. Seperti para murid Petrus dan Yohanes. Nah, lakukan ya hal-hal sederhana yang bisa memberkati orang lain, hal-hal sederhana yang bisa menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain melalui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Tapi sebelumnya, ayat hafalan dulu ya anak-anak ya. Ayat hafalan kita itu terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 13 ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu mengingatkan kita, situasi sulit apapun ketika kita melayani orang lain, situasi yang sukar bagaimanapun ketika kita menceritakan Injil, kita itu bisa melewatinya karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan tolong supaya kami dari masa muda kami, untuk kami menjadi anak-anak yang peka terhadap sekitar kami. Kami menunjukkan kasih kami melalui apa yang kami miliki. Kami bahkan Tuhan beri keberanian untuk menceritakan tentang Yesus yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Sehingga orang lain pun boleh melihat kasih Kristus, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk dapat memberitakan Injil. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus juga yang memberikan kita keberanian yang menuntun kita supaya kita dapat bersaksi bagi Tuhan melalui perbuatan, melalui perkataan kita. Kita misalnya dapat bersaksi melalui berbagi atau kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, orang lain yang butuh bantuan kita mau meminjamkan orang lain kepada orang lain dan sebagainya. Terlebih kita mau ikut memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang belum percaya. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian kita, bersaksi terus. Mau bersaksi bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, karena itu langsung saya minta semuanya siapkan hatinya. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini.
kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan, firman Tuhan yang sudah disampaikan, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya menjadi anak Tuhan yang mau juga bersaksi untuk Tuhan. Kami sudah selesai ibadah, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman. Pengumumannya ialah jangan lupa hari Minggu kita ibadah seperti biasa pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. God bless you. Sampai jumpa.